Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah perkataan dari Imam Hujjatul Islam tentang ilmu yang dirahasiakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Jadi di sini Hujjatul Islam mengatakan, barang siapa yang diberi atau belum diberi mengenal ilmu yang dirahasiakan, yakni ilmu hakikat dan makrifat, yang dinamakan ilmu batin, jika belum diberikan, di situ kita akan takut mati. Kalau belum kita diberikan, kita akan takut mati. Takut mati, takut dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekurang-kurangnya, jika kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal ilmu yang dinamakan ilmu hakikat dan makrifat, sekurang-kurangnya kita senang bagi orang yang sudah diberikan, berjalan di jalan itu, bagi orang yang sudah berjalan di jalan menuju hakikat dan makrifat, sekurang-kurangnya seperti itu kita harus senang. Itu sekurang-kurangnya jika kita belum diberi atau mengenal hakikat dan makrifat. Itu sekurang-kurangnya. Dan harus kita perbesar bagi orang itu, dan kita bangga bagi orang itu yang menjalani akan jalan orang yang menuntut hakikat dan makrifat. Nah, inilah kata setengah orang yang sudah arif, orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ada baginya itu dua perkara, niscaya tiada terbuka bagi sesuatu jua pun daripada ilmu ini. Jadi tiada terbuka bagi sesuatu pun daripada ilmu ini. Kita tidak memiliki ilmu ini. Kita tidak memiliki ilmu ini dan tidak paham dengan ilmu ini. Yang pertama bid'ah. Jika ada bid'ah di dalam diri kita. Dan yang kedua kibir. Dan kata setengah, barang siapa kasih akan dunia atau mengakali atau tetap atas mengikuti, kita tetap mengikuti hawa nafsu kita sendiri, niscaya tiada tahqiq kita itu dengan ilmu ini yang dinamakan ilmu rahasia atau ilmu hakikat dan makrifat. Itu kita itu tidak tahqiq atau tidak paham dengan ilmu ini. Walaupun kita tahqiq dengan ilmu yang lain daripada ilmu ini sekalipun, sekurang-kurang
disiksa akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang lain yang kita miliki jika kita tidak paham atau kita tidak takik dengan ilmu yang dinamakan ilmu rahasia atau ilmu hakikat atau makrifat. Kita itu tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi merasakan, kita tidak diberi merasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu jua pun, yaitulah ilmu segala orang yang sidik. Jadi kita tidak diberi merasakan ilmu orang yang sidik, yang betul-betul sidik, benar atau lurus atau benar menjalankan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang muqarrabin, orang yang betul-betul dekat kepada Allah, kita tidak diberi mengenal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikehendaki dengan ilmu yang dinamakan ilmu mukasyafah, maka yaitu ibarat daripada cahaya yang zahir. Itu cahaya, itulah yang dikehendaki dengan yang dinamakan ilmu mukasyafah itu, cahaya yang zahir yang di dalam hati. Itu yang ada di dalam hati kita. Nah, dari situlah kita bisa menyucikan atau membersihkan daripada segala sifat-sifat yang dicela atau sifat-sifat yang jahat yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kalau kita sudah diberi mengenal itu, dipersalinnya dengan keramat atau diberi kita itu keramat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah mengenal ilmu rahasia atau ilmu hakikat atau makrifat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap diberikan kita di dalam hati kita akan makom yang dinamakan makom wali. Kalau kita sudah diberi mengenal yang namanya ilmu hakikat dan makrifat, disitulah baru kita diberi makom atau titel yang dinamakan wali. Dengan bersungguh-sungguh mengerjakan, dengan bersungguh-sungguh kita mengerjakan ibadah dan musyahadah dan berpemandangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan riyadah dan muraqabah dan musyahadah. Dan jangan engkau ingkar sekali-kali akan orang yang mempunyai dia dan mengambil dan menerima kepada ahlinya, supaya kita itu menjadi ahlinya. Ahlinya siapa? Supaya kita masuk dalam golongan yang dinamakan waliullah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, benar-benar, dan semangat untuk belajar, terus belajar yang dinamakan ilmu hakikat dan makrifat agar kita masuk dalam golongan yang disebut waliullah.
Karena inilah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tolaba syai'an jiddan. Barang siapa bersungguh-sungguh, ini bersungguh-sungguh untuk menuntut akan sesuatu apa yang dia inginkan, dengan bersungguh-sungguh, niscaya Allah itu wajib akan memberi kita apa yang kita inginkan. Saudara-saudara, seperti, ini seperti kata setengah daripada orang yang jahil, atau sebagian perkataan daripada orang yang jahil. Katanya, kan ini perkataan orang jahil. Jadi dia itu terlalu banyak khawatir kalau orang jahil itu. Katanya orang yang jahil itu, di masa sekarang ini tidak ada yang bisa untuk mencapai tidak ada yang mendapatkan pangkat wali, begitu kata orang yang jahil. Jadi kalau kita berpersangka seperti itu, seakan-akan kita mengatakan Tuhan itu lemah, tidak mampu untuk membuat hambanya menjadi walinya di zaman sekarang ini yang dikatakan zaman akhir zaman. Jadi seakan-akan kita mengatakan Tuhan itu lemah. Itu sebetulnya salah. Jadi kapanpun yang namanya Tuhan itu, dia tetap kuasa, dia tetap mampu untuk membuat hambanya menjadi walinya sendiri, apabila kita itu betul-betul bersungguh-sungguh ingin belajar ilmu yang dinamakan ilmu hakikat dan makrifat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu itu, dengan kita mendapatkan ilmu itu, atau kita paham dengan ilmu itu, dari situlah kita bisa mendapatkan gelar yang namanya wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengatakan di zaman sekarang ini tidak ada wali, itu orang namanya murtad. Itu orang murtad yang mengatakan itu. Dia tidak percaya dengan kemampuan Allah. Padahal Allah itu sudah jelas-jelas. Dia mampu apapun yang dia inginkan. Dari dulu sampai sekarang, dia betul-betul mampu. Tapi kita sendirinya yang belum bisa paham dengan kemampuan Allah itu sendiri. Karena orang yang mengatakan itu orang yang hasad, orang yang dengki yang di dalam hatinya. Itu namanya orang dengki, orang sirik kepada orang yang diberi pangkat wali itu.
kita mengatakan, seakan-akan kita mengatakan Allah itu lemah. Jangan sekali-kali kita berprasangka seperti itu, saudara-saudara. Jika ingin kita mendapatkan kebenaran, atau jika ingin kita mendapatkan pangkat yang dinamakan waliullah, jadi kita harus betul-betul belajar, terus belajar, dan kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bosan untuk mempelajari ilmu yang sebenar-benarnya yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang berpendapat seperti itu, Allah itu tidak mampu, itu menandakan orang itu kafir. Itu orang kafir. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab ini. Itu orang kafir. Jika ada orang yang berpendapat, di zaman sekarang tidak ada yang bisa mengejar atau mendapatkan titel perwali. Kapanpun, dari dulu sampai sekarang, Tuhan itu mampu untuk membuat hambanya menjadi walinya sendiri. Jadi Allah itu kuasa ya untuk menjadikan hambanya menjadi wali. Dari masa dulu sampai masa sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Dan kuasa ia daripada masa sekarang ini, dan memperoleh wali dengan sebab mendapat rahasia itu. Jadi apabila Tuhan itu kuasa untuk membuat hambanya menjadi wali, karena dengan sebab mendapat ilmu yang dirahasiakan. Ilmu yang dirahasiakan itu yaitu ilmu hakikat dan ma'rifat. Itu yang dirahasiakan oleh Allah, yang disuruh rahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para rasulnya atau para sahabatnya. Itu yang disuruh sembunyikan. Jadi bagi kita, saudara-saudara yang menjadi hamba Allah, apakah kita tidak ingin untuk mendapatkan seperti apa yang tercantum di dalam kitab ini? Saya kira semua kita menginginkan yang namanya pangkat atau kedudukan para wali. Jika kita menginginkan itu, marilah kita sama-sama untuk mencari atau menggali atau terus belajar ilmu yang dinamakan ilmu hakikat dan ma'rifat. Kembali lagi,
Jadi ilmu itu ada 4 macam. Jadi ilmu yang dinamakan ilmu syariat itu yaitu ibarat sebuah kulit kelapa itu. Kulit kelapa. Jadi yang dinamakan ilmu tarekat itu diibaratkan seperti tempurung kelapa. Dan ilmu hakikat itu diibaratkan seperti isi daripada kelapa itu. Dan ilmu yang dinamakan ilmu ma'rifat diibaratkan seperti minyak daripada kelapa. Maka jika kita disuruh memilih, jika kita memilih saudara-saudara, pertanyaan saya, jika kita disuruh memilih, ini kita disuruh memilih, apa kita memilih kulitnya atau tempurungnya atau isinya atau minyaknya? Mana yang kita pilih? Mana yang lebih bermanfaat bagi kita? Bukan berarti di sini, maaf, saya mengatakan ini bukan bermaksud saya untuk menghilangkan tempurungnya itu, karena tanpa tempurung bukan bermaksud saya menghilangkan kulitnya itu. Karena tanpa ada kulitnya, tempurungnya itu tidak ada juga. Kalau tidak ada kulitnya, di dalam kulit itu ada isinya, di dalam isi itu ada minyaknya jika kita parut atau kita pecah dan sebagainya. Jadi yang 4 ini ada kulitnya, ada tempurungnya, dan ada isinya. Dan ada minyaknya, itu kita persatu menjadi satu. Namanya apa? Itu sebutir buah kelapa. Itu sebutir buah kelapa. Semuanya itu kalau disatukan akan menjadi sebuah kelapa. Tadi kalau kita pecah-pecah ada tempurungnya, ada kulitnya, ada tempurungnya, ada isinya, ada minyaknya. Tapi kalau kita simpulkan itu adalah sebuah kelapa. Sekian dulu saudara-saudara. Mudah-mudahan ini semua bisa kita resapi dan bisa kita pahami, agar kita bisa masuk di dalam golongan yang namanya waliullah. Apabila, sedikit lagi saya tambahkan di sini, apabila saudara-saudara kita belum diberi mengenal ilmu ini yang dinamakan ilmu hakikat atau ma'rifat, yang bisa menyampaikan kita kepada makom wali, kita harus senang melihat orang yang mau untuk mencari atau mau belajar kepada jalan itu. Nah, dari situlah kita akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pangkat yang dinamakan wali am. Itu adalah wali kecil, walaupun kita belum mengenal ilmu itu, tapi di situ kita sudah dicap wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video selanjutnya.